Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bertemu lagi dengan Bapak dalam belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Pada pagi hari ini kita belajar untuk kelas 6, subtema yang kedua, ya, yaitu kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 beserta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, memohon kepada Allah agar pada pagi hari ini dalam proses belajar mengajar kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kefahaman yang baik sehingga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa kita fahami dan juga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua anak-anakku sudah berdoa dengan baik, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap anak-anakku untuk belajar bersama? Yuk, kita siapkan bukunya, alat tulisnya ya, diperhatikan dengan baik. Nanti biar ketika Bapak menjelaskan kalian bisa mencatat mungkin atau juga bisa melihat apa yang sudah Bapak jelaskan ya. Ya. Pelajaran kelas 6 semester genap ya, yaitu subtema indahnya saling membantu ya. Kemarin tema 1 subtemanya adalah membaca, sekarang subtemanya adalah memahami kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ya. Sudah siap anak-anakku? Oke, ya, kita mulai. Nah, kandungan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Anak-anakku masih ingat semua ya? Lafal dari surat Al-Maidah ayat 2? Ya, Bapak bimbing ya. Ya, kita mulai, kita baca dulu beserta artinya terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini apa, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Gimana anak-anakku? Kemarin sudah praktek untuk membaca? Sudah lancar ya bacaannya ya? Insyaallah sudah lancar semua ya. Ya. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Ini arti dari surat Al-Maidah ayat 2. Ada yang ditanyakan? Ya. Kebajikan apa toh? Kebajikan itu kebaikan, ya. Dan takwa itu apa? Masih ingat? Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah takwa. Nah, dari ayat ini sudah Pak Solikin artikan, mari kita pahami
apa perintah yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini. Ya. Penggalan surat Al-Maidah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ya. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, ya, dalam hal kebajikan, kebaikan, dan tentunya dengan takwa. Takwa artinya apa? Tadi Pak Solikin sudah jelaskan, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, itu. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kita dilarang oleh Allah untuk menolong-menolong dalam berbuat dosa. Artinya kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan dosa. Itu jadi tidak diperkenankan walaupun itu bentuknya menolong, ya. Nah, kalau menolongnya tujuannya adalah karena sesuatu yang nantinya mengakibatkan dosa, nah, dosa itu bisa dosa kepada Allah, juga dosa kesalahan kepada manusia, itu juga tidak boleh, ya. Termasuk juga permusuhan, ya. Maksudnya bagaimana tolong-menolong permusuhan? Membantu orang yang berbuat salah, ya, kita bantu. Ya, contoh, misalkan mohon maaf, tawuran. Nah, ini kadang senang, tapi ini salah, ya. Jadi tidak boleh. Nah, kita harus saling menolong kepada sesama. Kita dalam berbuat baik dan bertakwa. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman yang kita mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama, untuk sholat berjamaah, maka kita harus mendukungnya, ya, kita dukung, ya. Nah, salah satu contoh yang ada di gambar ini adalah apa? Ada seorang kakek yang ingin menyeberang, kemudian dibantu untuk menyeberang, ya. Nah, ini seorang kakek, ya. Tidak hanya orang saja. Ya, Pak Solikin sering melihat di media massa, utamanya YouTube itu, ya. Nah, itu ada Pak polisi, ya, yang menyeberangkan hewan. Hewan itu mau menyeberang lewat ke sawah karena banyak kendaraan, maka di stop dulu. Lah, itu termasuk membantu, ya. Nah, jadi tidak hanya orang saja, ya, membantu dalam kebaikan. Ya. Begitu pula jika ada teman yang mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus, ya. Ini kata-katanya adalah menonton TV, main video game terus-menerus, ya. Sehingga lupa makan dan belajar. Kita harus menolaknya, ya. Menonton TV, main video, andai kata tahu waktu, mana waktu untuk nonton TV, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk istirahat, boleh-boleh saja. Tetapi kalau menonton TV dan main game dengan lupa waktu, sampai makan lupa, belajar juga lupa, nah itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Intinya adalah kita diperintahkan untuk saling menolong dalam berbuat baik, ya, dan dilarang untuk saling menolong dalam berbuat dosa, ya. Nah, ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Oke. Ya. Sekarang surat Al-Maidah ayat 3. Masih ingat ya bacaannya ya, Bapak ulang ya. Ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyaun.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Nah, artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya, nah, yang dimaksud di sini di sini adalah Allah. Ya, kamu tidak usah takut terhadap orang-orang selain agama Islam. Takutlah hanya kepada Allah. Ya. Nah, perintah dalam surat Al-Maidah ini apa kandungannya? Ayo kita mulai. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 Allah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang kafir, tetapi takut hanyalah kepada Allah. Tidak hanya orang kafir saja, kita tidak boleh takut terhadap orang, takutlah kepada Allah. Lah, takut di sini bukan berarti terus kita harus berani kepada orang tua, tidak, ya. Harus berani kepada guru, membentak-bentak orang tua, ya. Nah, terus lagi marah-marah sama orang tua, bukan seperti itu maksudnya, ya. Ya. Ini masalah takut ini adalah takut untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka takutlah kepada Allah, ya. Pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, nah ini asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 3 ini adalah diwahyukan kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Ya. Haji wada itu apa? Haji itu ibadah haji, wada itu perpisahan. Haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Pada haji itu, pada waktu itu adalah haji yang dilaksanakan terakhir oleh Nabi Muhammad. Maka dikatakan sebagai haji wada, haji perpisahan. Nah, nanti kamu ketika pas melaksanakan ibadah haji, ada yang namanya tawaf wada. Tawaf wada itu artinya apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Wada itu selesai, artinya rangkaian ibadah haji itu sudah selesai, dan nanti setelah tawaf wada itu diperkenankan untuk kembali ke negara asal masing-masing, ya. Itu tawaf wada. Nah, kalau ini haji wada, ya. Nah, Allah menurunkan wahyu yang mengatakan pada hari ini, ya, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad melaksanakan ibadah pada waktu itu, ya, jadi ayat ini sudah menjelaskan bahwa ajaran agama Islam ini sudah sempurna, ya. Dan agama Islam ini ridho untuk dipeluk, dianut oleh kita semua, ya, oleh seluruh umat manusia. Nah, ada satu sahabat Nabi ketika ayat ini turun, nah, ada sahabat yang menangis, ya. Nah, ini, nah, sahabat ini sudah tahu tanda-tanda, ya, karena ayat ini menjelaskan sesuatu yang mungkin menurut dia itu ada sesuatu tanda tersendiri, karena sahabat ini, ya, sahabat Umar ini memiliki kepekaan, istilahnya indera keenam, seperti itu, ya. Nah, anak-anak, pada surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut kepada Allah. Segala perintah Allah harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad harus kita yakini dan kita amalkan. Karena Allah telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Nah, ini, ya. Jadi ayat ketiga ini memerintahkan kepada kita, ya, untuk ikhlas secara kafah memeluk agama Islam, ya.
Artinya melaksanakan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan Allah juga, ya. Ya, laksanakan ibadah sholat, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu ya. Nah, ini adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, sekarang kita lanjut surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Bapak baca ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, ini adalah ayat 12 dari surat Al-Hujurat. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, dari ayat ini sudah tahu ya apa itu prasangka. Prasangka itu berpikir, memikirkan orang lain. Nah, tetapi yang dimaksud ini adalah berpikir negatif terhadap orang lain, ya. Negative thinking. Nah, bahasanya seperti itu, ya. Jadi berpikir yang tidak baik terhadap orang lain itu oleh Allah dilarang, ya. Nah, apalagi menggunjing. Menggunjing itu membicarakan dengan orang lain, ya, sesuatu yang mungkin buruk, ya. Jadi menggunjing. Bahasa Indonesianya yang sekarang lagi tren adalah gosip, ya. Itu tidak diperkenankan, ya. Nah, itu. Nah, lanjut, isi kandungannya apa? Ya, pada ayat 12 ini dinyatakan jika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena berprasangka itu termasuk salah satu dosa besar, ya. Di samping itu kita tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ya. Biasanya kalau memikirkan orang lain, ya, atau menggosip orang lain, itu mencari kesalahan-kesalahannya rata-rata, ya. Nah, maka itu tidak diperkenankan. Atau bergunjing, karena orang yang suka menggunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Jadi ketika ada orang yang menggunjing, itu diibaratkan dia itu memakan daging orang yang digunjingi itu tadi, dibicarakan itu tadi, ya. Daging saudara, daging manusia yang sudah mati. Nah, jijik kan? Ya, itu. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Nah, pada ayat ini Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka, tentunya prasangka buruk, ya, negative thinking, atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau menggunjing, karena semua itu termasuk perbuatan dosa. Allah menyamakan orang yang suka menggunjing, orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, ya. Tentunya ini jijik sekali. Oleh sebab itu taatilah perintah Allah, jauhi larangannya, termasuk menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ketika kita berbuat salah, maka segeralah minta maaf kepada orang yang disalahi. Ya, contoh, ketika kamu menggunjing orang lain, segeralah minta maaf kepadanya. Ya. Nah,
Tidak hanya itu, ketika kita juga melanggar larangan Allah, ya, menggunjing ini termasuk larangan Allah, maka kita juga harus bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya. Ya, sesungguhnya Allah menerima taubat. Nah, taubat ini yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar minta maaf, mohon ampun saja, tetapi tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Itu yang disebut dengan taubat. Ada yang namanya taubatan nasuha, taubat secara sungguh-sungguh, ya. Nah, karena Allah Maha Penyayang, Allah mengampuni umatnya yang mengakui kesalahannya, ya. Lanjut. Sekarang ayat ke-13 dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, ini surat Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungannya apa? Ya. Allah menjelaskan dan menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang kaya, bukan juga orang yang miskin, ya. Tetapi apa? Ya, tetapi adalah ketakwaannya yang paling mulia di sisi Allah. Ya, bukan karena dia tampan, bukan karena dia cantik, tidak. Tetapi adalah takwanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu, ya. Apa itu takwa? Tadi sudah Pak Solikin jelaskan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Pada surat Al-Hujurat, Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, ya, bersuku-suku dan berbangsa tadi, ya, suku. Sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah tidak untuk berpecah belah, menyendiri tidak, tetapi untuk bersatu, lita'arafu, saling mengenal, saling menyayangi, saling menghargai, ya, itu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, ya. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah saling lita'arafu, untuk saling mengenal, gunanya apa? Agar kita ketika sudah mengenal menjadi sayang, rukun, damai, dan nyaman. Seperti itu, ya. Ya. Karena memang kodrat Allah menciptakan itu sepasang-sepasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Nah, seperti itu, ya. Lanjut. Allah mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang harus dilakukan? Ya, benar. Kita belum mengenal teman-teman dan kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat, tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sama teman, kita akan terhindar dari salah paham dan prasangka negatif, atau saling menggunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar, atau paling baik karena Allah.
sudah mengingat. Ya. Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan kepada kita agar kita tidak menyombongkan diri di depan Allah, ya. Tidak boleh membanggakan diri, ya. Karena apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian kita diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, yaitu dari Nabi Adam dan dan Siti Hawa, ya. Ya. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal, ya. Setelah Nabi Adam memiliki keturunan yang berada di seluruh dunia ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda negara, ya. Saya kira itu dari Bapak tentang materi isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang Bapak sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Nah, rangkuman adalah surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling menolong, saling berbuat baik dan takwa, tidak menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ketiga mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah, ya, yang telah menyempurnakan agama untuk Nabi Muhammad serta ridho Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad. Yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah dan jangan berprasangka buruk terhadap orang lain karena termasuk dosa besar. Yang keempat, mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, itu mari apa yang sudah Pak Solikin sampaikan ini bisa kalian fahami dengan baik dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Cukup sekian dari Pak Solikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.